Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, Bapak Ketua Tim Penilai, Bapak Gensli beserta rombongan, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara penilaian terhadap LPPD Kabupaten Pasaman tahun 2012 oleh tim Common Sense of Survey EPPD di Balirong Pusat Wanamiri pada hari ini Senin 24 Februari 2014 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini kita dengarkan bersama sambutan ucapan selamat datang dan ekspos Bupati Pasaman yang terhormat Bapak Beni Utama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah beserta seluruh anggota tim yang kami hormati, yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, hadir Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Agama, Pak Ketua Pengadilan Negeri, dan Pak Kapolres. Kebetulan ada Waslim, Pak mohon izin tadi tidak sempat mengirim wakilnya hadir bersama kita. Seterusnya yang saya hormati Ketua Rekam beserta jajaran pengurus Rekam Kabupaten Pasaman, para tokoh masyarakat, yang saya hormati para pejabat lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman, hadir lengkap para kepala SKPD. Itu ke utara. Kalau ke wilayah timur, ini berbatasan dengan Provinsi Riau. Nah, negara yang berbatasan itu namanya negara Moratais. Berbatasan, dan ini sudah jalan di kita di Pasaman ini sudah hotmik ini Pak, sampai batas Riau. Sudah hotmik, cuma Riau-nya yang belum. Riau-nya yang belum. Kabupatennya Okan bahasanya. Kabupaten Okan belum. Nah, kalau yang di Pasamannya kita sudah jalannya sudah lebih bagus sampai batas Riau. Nagaranya itu yang Nagari Moratais. Kemudian agak ke selatan sedikit di sebelah barisan ini itu Kabupaten 50 kota. Kemudian PDRB. Ini PDRB ini Pasaman ini Bapak sekalian, 70% lebih masyarakat kita adalah petani. Ya, penyumbang PDRB terbesar itu 54% lebih. Ini dari sektor pertanian. Pertanian tanpa ada investasi, beda dengan wilayah Pasaman Barat, di situ banyak investor bidang perkebunan. Kalau di Pasaman ini tidak ada investasi di bidang perkebunan dan lainnya. Semua adalah pemiliknya adalah para petani, dikerjakan sendiri lahan-lahannya. Perkebunan coklat juga, Pasaman juga dikenal sebagai lumbung beras atau lumbung padi Sumatera Barat. Dengan surplus kita di sektor pertanian ini, gabah ini 9% Pak, tahun kemarin. Ini perlu kami informasikan, PAD ini hanya kita lakukan dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada tanpa memunculkan peraturan-peraturan daerah baru yang membebani masyarakat kita. Jadi banyak di sini peran manajemen kas ini Pak. Nah, manajemen kas, penyertaan modal di Bank Nagari, karena tidak mungkin di saat kita memacu kesejahteraan masyarakat, kita harus membebani masyarakat. Jadi ini tidak kita lakukan. Jadi kita akan melahirkan peraturan-peraturan daerah yang menimbulkan beban-beban baru bagi masyarakat kita. Jadi ini lebih manajemen kas dan penyertaan modal.
di Bank Nagari dan lainnya. Dana perimbangan yang kita lihat, pendapatan lain yang sah juga bisa kita lihat ini. Inilah kondisi postur APBD kita. Terus ini komposisi Pak, postur APBD bersamaan dalam jutaan rupiah. Ini juga bisa kita lihat antara belanja langsung. Belanja langsung dengan pada 2010 itu Pak, itu belanja tidak langsungnya itu 70,03, 2011 64, 2012 58, ini 2013 53,85, 2014 53,18. Belanja pegawai juga mengalami aparatur, trennya juga turun ini Pak, dari 56,81 turun 2011 57,36, kemudian 53 di 2012 41, 2013 turun 48,12, terakhir di APBD 2014 46,93%. Ini sudah rendah di Sumatera Barat. Rata-rata APBD daerah, terutama Kabupaten Induk Pak, seperti kita, itu berada pada posisi di atas 65%. Tamat, dan kita harapkan 2015 tidak ada lagi masalah spesialis di Kabupaten Pasaman ini. Apalagi kalau rumah sakit kita sudah BLUD, dan kita harapkan ke depannya Lubus Kaping ini, rumah sakit kita ini bisa kita tingkatkan menjadi TPB sebagai pusat pelayanan kesehatan di wilayah utara Sumatera Barat, dengan apanya Pasaman Barat dan Medina dan Kabupaten Rokan. Ini cita-cita dan harapan ini. Dokter umum juga kondisinya seperti itu, juga dokter spesialis yang saya sampaikan tadi. Puskesmas ada 16 dengan 6 puskesmas rawat inap. Ini ada 6 Pak puskesmas rawat inap kita. Dan sekarang sedang kita usulkan untuk di wilayah utara Pasaman ini, tepatnya di Padang Bubur, untuk rumah sakit Pratama. Rumah sakit Pratama. Pustu 42 sekarang meningkat menjadi 52 dalam 2 tahun terakhir. Dari 2052 Pustu, dari 42 2010, 2011 42, 2012 sudah 52 pusat pelayanan kesehatan kita. Kemudian jumlah dokter umum pada puskesmas ini berfluktuasi dari 30, 27, 28. Bidan desa kita 209, ini yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi sebanyak Jorong itu, sebanyak desa kita sudah punya bidan desa. Ini yang kita harapkan bisa menekan kematian ibu dan kematian anak melahirkan. Ini sudah kita penuhi. Kemudian belanja Jamkesda, perlu kami informasikan kepada Bapak sekalian. 2013 yang lalu kita sempat buat program Jamkesda secara total coverage untuk seluruh penduduk Pasaman. Untuk seluruh penduduk Pasaman, kalau tidak salah yang di luar Jamkesmas itu sekitar 192.000 dulu yang masuk program Jamkesda, dengan kelas tetap di kelas 3 dan tidak berlaku selisih tarif. Nah itu di waktu 2013. Kemudian dengan program BPJS sekarang kita menyesuaikan yang ditanggung oleh Jamkesda di 2014 ini itu 69.000 penduduk. Di luar Jamkesmas, Askes pegawai dan lainnya yang bergabung dengan BPJS. Dengan total anggaran juga sekitar, karena naiknya polis Pak, itu sekitar 15 miliar. Kita anggarkan untuk 69.000 penduduk melalui APBD kita. Ini di bidang kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Perlu saya informasikan, kalau kita lihat komposisi penduduk kita ini, karena dia petani Pak, 70% lebih ini, di samping penduduk miskinnya masih ada,
Ini yang paling banyak itu yang rentan miskin. Nah, tergolong keluarga yang tidak mampu. Inilah yang kita kelompokkan, jumlahnya 69.000 penduduk kita. Karena kalau dalam keadaan normal, dia tidak miskin. Ya. Tapi kalau dia dapat sakit, ini dia akan bergerak menjadi penduduk miskin. Nah, ini yang perlu kita amankan, itu jumlahnya 69.000 penduduk untuk 2014 ini. Yang kita anggarkan, kita biayai melalui program yang KESDA yang kita transfer ke BPJS. Kemudian pembangunan bidang pendidikan ini bisa juga kita lihat terjadi peningkatan kinerja pendidikan Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari perkembangan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka putus sekolah. Ini secara umum APK dan APN tahun 2010 sampai 2012. Sedangkan angka putus sekolah ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. APM pada jenjang pendidikan SMA, MA dan SMK misalnya pada tahun 2010 itu sebesar 37,25%, 2012 meningkat menjadi 53,77 dalam 2 tahun, dari 37 menjadi 53,77%. Sedangkan APS pada jenjang pendidikan SMA, MA dan SMK ini pada 2010 mencapai 6,1%. Putus sekolah ini 2012 turun menjadi 0,53%. Ini didukung dengan program pendidikan gratis 12 tahun. Ini juga dianggarkan untuk program pendidikan gratis ini, ya, dan bimbel gratis juga, Pak. Bimbel gratis itu 15 miliar di APBD kita untuk menunjang program pendidikan gratis ini. Ini profil pendidikan 2010 angka partisipasi APK SD, LI, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, APM, SMP, MTS, kita lihat juga naik cukup baik. Dan jumlah guru, terakhir ini jumlah guru ini kita masih kekurangan guru, terutama tingkat sekolah dasar di daerah-daerah pinggir, daerah-daerah perbatasan, Pak. Ini tercatat 500-an lebih kekurangan guru kita ini. Cuma berapa waktu yang lalu, 2011, 2012, kita tidak bisa menerima pegawai, termasuk daerah yang kena moratorium, kena belanja aparaturnya di atas 50%. Baru 2013 kemarin, Pasaman diperbolehkan kembali menerima pegawai khususnya guru. Ini yang kita maksimalkan, insya Allah 2 tahun ke depan sampai 2015 kita targetkan kebutuhan guru ini akan dapat kita penuhi, karena Pasaman sudah termasuk daerah yang sudah dimungkinkan atau dibolehkan untuk bisa menerima PNS kembali, terutama untuk memenuhi kebutuhan kekurangan guru kita. Terus ini profil pendidikan sekolah dasar SMP negeri bertambah, SMA dan SMK ini juga bertambah. Ini juga sesuai dengan apa kita canangkan, minimal satu kecamatan itu memiliki 1 SLTA. Ini sudah berjalan, alhamdulillah di seluruh kecamatan kita kita sudah bangun SLTA. Terakhir di Bapak Tubuh Selatan yang masih berjalan pembangunannya, tapi sudah terima murid mulai tahun kemarin. Yang kami hormati Bapak Bupati Pasaman, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Musbida Kota Pasaman, ini Mama. Kebetulan kami orang awak, Pak, jadi tahu ini Mama. Dan Bapak-Bapak SKPD
se-Kabupaten Pasaman dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kesehatan. Saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka kunjungan tim Kamensen. Di mana kesempatan berbahagia ini juga kami akan memperkenalkan tim kami, Pak. Tim Kamensen ini terlibat dari 9 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, BPKP, LAN, Menpan, BKN, BPS, Setkap, Sekmil, semuanya kumpul, Pak. Tapi kebetulan yang ke Pasaman ini kita ada tim, saya sendiri ketua tim dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, terus Pak Poling Remi, ini orang NTT, dia dari Dirjen Otonomi Daerah, Pak Andi Triana, ini wakil dari BPKP, Pak Yoyo Karyono dari BPS, dan Pak Yudhistira itu dari Kementerian Dalam Negeri, Pak. Memang di dalam Kamensen ini sebagaimana peraturan pasal 31 ayat 2 Permendagri 73 2009 merupakan satu rangkaian, Pak. Di mana pada saat ini terus terang aja yang kami Kamensen ini ada 10 kabupaten, 10 kota, dan 3 provinsi. Alhamdulillah salah satu kabupatennya ada di Pasaman. Untuk Sumatera hanya 1, Pasaman. Untuk Sulawesi di luar Jawa, Pak, ya, Sulawesi ada 2. Kalau kotanya kota Balikpapan, itu yang di luar Jawa, Pak. Selebihnya domisili Jawa. Di mana dalam rangkaian ini sebenarnya seperti yang Bapak Bupati sampaikan, ini adalah berkat kinerja daripada SKPD. Mungkin hal ini Pasaman udah bisa mendapatkan ini tidak terlepas dari evaluasi SKPD yang dilakukan Pak Bupati. Nah, sehingga di dalam laporan itu semuanya, karena ini laporan, kita mengevaluasi laporan, jadi tahap desevaluasi itu kita lihat dari laporan. Setelah itu kita validasi, dan setelah validasi baru kita Kamensen. Di mana tingkat validasi ini juga tim provinsi, Pak. Tim provinsi, ya maaf tadi ada Pak Andre di sini dari wakil provinsi. Ya nanti beliau yang akan memperingkat ke Sumatera Barat ini berapa peringkatnya. Nah, alhamdulillah memang tahun-tahun yang lalu Solo sama Sawalunto dapat, Pak. Tapi saya nggak tahu ini kenapa, mungkin pembinaan dari provinsi nantinya kenapa Sawalunto yang melorot, Pak. Kalau Pasaman ini dari 60 dia langsung ke atas. Kita juga secara nasional cukup eksentrik, kenapa dia terlalu lonjakan terlalu. Sehingga kami kebetulan juga kami orang sini, kami dikirim sini, coba dilihat kampungnya bagaimana. Tapi sebagaimana paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kami punya keyakinan dengan tim. Nah, kalau saya punya keyakinan, hal-hal inovasi dan kedekatan memang kuncinya. Kami sempat berbincang-bincang dengan Pak Wakil Bupati, dengan Pak Dandim tadi sambil sarapan pagi, kita melihat komunikasi, Pak. Memang filosofi di Sumatera Barat, apa yang saat ini dilakukan oleh Pak Bupati, saya rasa ini filosofi lama, yang saat ini kita di Sumatera Barat itu banyak ditinggalkan. Yaitu ya tiga tungku sejarangan, gitu ya, Pak. Nah, kalau memang itu nggak bisa berjalan, nasinya nggak masak. Itu istilah pengertiannya, Pak. Nanti kami apa yang disampaikan tadi, Pak, dalam Kamensen ini seperti data-data IPM dan yang sudah dipaparkan semua, sebenarnya kalau melihat dari paparan tadi kami sudah mendapat hal yang komplit. Nanti kita ada ke lapangan, mungkin di lapangan nanti kita akan berdiskusi dengan SKPD. Hal ini juga kami melihat inovasi-inovasi ini supaya ini akan disampaikan juga pada saat acara Satya Lencana. Mudah-mudahan Pasaman bisa bertahan 3 tahun, itu parasannya, Pak. Penghargaan tertinggi kinerja pemerintah oleh pemerintah pusat di parasannya itu, Pak. Mudah-mudahan kalau untuk Satya Lencana ini kita sedang menjadwalkan acaranya nanti di Istana Negara.
Di hari otonomi daerah, Pak. Memang sebenarnya otonomi daerah akan melekatkan pelayanan. Intinya seperti itu, Pak. Kita berbicara otonomi daerah, tetapi sebagaimana Pak Dirjen kita, Pak Profesor Jo, pernah menganalisis antara manfaat dan mudarat seperti itu, Pak. Ya, mungkin saya akan berpanjang lebar menyampaikan itu hal-hal penting yang mungkin kita akan dalam Kamensen ini, sehingga kami tim nanti di dalam tingkat nasional setelah Kamensen ini kami akan rapat karena tim ini ada 12 tim, Pak. Jadi dibagi 1 minggu yang lalu kebetulan saya dapat ke Jawa Timur, Pak. Jawa Timur mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau saya mungkin secara pribadi bukan saya mengatasnamakan saya dari Sumatera Barat, memang terus terang aja Pak Saman sangat-sangat layak untuk bisa mendapatkan. Untuk itu kami akhirin, Pak, mungkin dalam hal-hal kami di lapangan nanti memang terlalu banyak bertanya, ada hal-hal yang lain kami dari tim, saya selaku ketua tim memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Tim evaluasi kinerja. Saya minta kepada seluruh SKPD yang nanti akan mungkin dikunjungi oleh tim, kiranya dapat memberikan informasi yang cukup ya, dengan data tentunya, tidak kita hanya sekedar bicara. Seperti tadi saya sebutkan ada tim. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah acara penilaian terhadap LPPD Kabupaten Pasaman tahun 2012 dan akan dilanjutkan setelah ini peninjauan ke kantor KP2 TPM, RSUD Lubuk Sikaping dan peninjauan pembangunan jalan. Kalau nggak dapat juga penghargaan terlaluan gitu, Pak. Karena ini bisa disosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat mungkin setiap rumah dia punya ini, dia lele asap ini, ya asap sampah kita bikin jadi lele asap. Nah, bisa dijadikan kan? Iya. Makanya ini sebenarnya bisa dikembangkan juga. Bisa masyarakat kita kalau kita edukasi dia mau berbuat seperti ini, ya dia kan untuk kompor, untuk kerja orang.